Sejak zaman dahulu kan emang Indonesia terkenal dengan santet dan ilmu mistis lainnya gitu ya. Kenapa dulu para pejuang itu nggak inisiatif atau berpikir lah gitu untuk menggunakan untuk santet itu? menggunakan santet untuk melawan penjajah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua nih di Hafiz Channel dan Habibi TV. Habibie Abdillah JP. Habib Abdillah JP. Bisa di like, subscribe dan komen. Oke, siap. Nanti akan ada update Terbarunya. ya, konten-konten terbaru dan Jangan sangat lupa menarik. Nyalain loncengnya biar pas ada video baru langsung muncul di beranda kalian, oke? Dan notifikasinya. Oke. Kita ketahui ya, kita di Indonesia kan dijajah oleh beberapa negara, salah satunya Belanda. Dalam penjajahan itu juga banyak peperangan yang ada di Indonesia, ada peperangan Kalimantan, Jawa, Sumatera dan lain-lain gitu. Ya, emang banyak sekali kan peperangan itu. Biasanya kan peperangan itu menggunakan alat-alat. Kalau kita kan tradisional kadang-kadang Iya, terkenal tradisional bambu bambu runcing yang paling terkenalnya atau itu. golok nih, senjata tajam. Terus sedangkan penjajah kita pakai meriam, senjata api yang bisa dari jarak jauh gitu kali ya. Nah terus sekarang kan lagi tenar-tenarnya ya, santet online gitu ya sekarang ya. Iya, ada itu. Oke, ilmu mistis online lah gitu. Dengan cara lewat jarak jauh Iya, bisa. kita bisa mengcalling seorang dukun gitu untuk mengguna-guna Atau apa yang kita ngerjain itu tuh. ngerjain apa yang kita Iya, nggak suka biasanya kalau ke orang tersebut gitu. Ya, kalau kita nggak suka sama seseorang, terus kita mempunyai jalan pintas atau niat yang jelek, biasanya kita manggil dukun itu untuk mengerjain, atau bahkan kadang sampai meninggal itu karena dikirim kadang ada paku lah atau benda-benda yang Ya macam-macam lah gitu ya. nggak wajar gitu. Kadang ada juga kayak model teluh yang disimpan di dalam Rambut, laut. ada rambutnya di perut ya, ngeri juga ya. Nah, kan kita emang nggak punya persenjataan yang lengkap seperti penjajah gitu ya. Kita pakai senjata yang jarak dekat semua gitu. Nah, sejak zaman dahulu kan emang Indonesia terkenal dengan santet dan ilmu mistis lainnya gitu ya. Kenapa dulu para pejuang itu nggak inisiatif atau berpikir lah gitu Untuk menggunakan santet itu? menggunakan santet untuk melawan penjajah gitu ya. Oh iya, itu menjadi pertanyaan saya juga, Pis. Iya. Jadi kalau ya saya kan belajar sejarah juga, lu juga belajar. Jadi perwira itu ngapain sih, kan kita kalah terus tuh, ibaratkan perang di Jawa, di Ponorogo juga kalah, perang di Aceh juga kalah, perang di Kalimantan juga kalah. Kenapa kita nggak memakai jalan pintas? Salah satunya mungkin yaitu santet. Karena kan sekarang aja masih booming tuh kan santet, atau bahkan pesugihan ada juga guna-guna, banyak sekali sih. Tapi kalau saya coba telusuri ini dari buku-buku, memang kayak sih sejauh yang saya pelajari itu belum ada yang bahas ini, atau mungkin jarang yang membahas ini. Makanya saya cari-cari referensi itu, saya nemu ada satu referensi. Jadi kalau nggak salah itu ada suatu koran ataupun surat kabar yang terbit pada masa Belanda itu bertanggal 5 Mei tahun 1939. Di situ ada berita tentang guna-guna. Di koran itu ada sebuah judul dari dalam bahasa Belanda, Een Verhaal van Guna-Guna en Spaanse Paper. Jadi situ menceritakan ada seorang perempuan namanya Siti. Siti ini suka kepada suaminya Naun di Kampung Bandan tuh, dicerita di situ tuh. Jakarta. Jakarta pada saat itu, Batavia lah. Iya, Batavia. Karena suka maka dia mengguna-guna suami dari Naun itu. Nggak tahu ya, Naun itu berprasangka atau mungkin udah punya firasat bahwa yang guna-guna itu Siti. Makanya dia pas ketemu situ itu dia bawa bubuk cabai gitu, dilemparin tuh ke mukanya si Siti. Habis itu sampai Naun ini kena pasal gitulah, pokoknya pengadilan Belanda gitu. Itu cuma beritanya sampai di situ, tapi tidak banyak mengulas sih sebenarnya. Cuma ada praktek Guna-guna ketika itu. Guna-guna pada saat itu sampai berurusan dengan hukum. Berarti intinya dari dulu emang guna-guna udah ada di Indonesia gitu kan ya. Ya udah lama lah. Tapi jadi pertanyaan kita itu, kenapa
tidak digunakan pada saat perang atau mungkin untuk menghabisi komandan atau panglima atau gubernur jenderal pada saat itu. Ini sebenarnya banyak saya juga harus banyak belajar kepada teman-teman yang mungkin nanti punya pendapat lain. Jadi kalau saya baca-baca memang yang pertama, kalau guna-guna itu kita harus meninggalkan kepercayaan kepada Tuhan. Kita harus mengabdi tuh kepada setan, iblis. Biasanya kalau nggak mungkin dong orang beriman bisa ini santet gitu. Kita harus meninggalkan dulu tuh kepercayaan kita pada Tuhan. Atau mungkin dukun yang kita percaya itu harus meninggalkan yang berbau religi itu. Makanya ada yang mengatakan tidak mungkin dong perjuangan nasionalisme kita atau perjuangan mulia kita untuk kemerdekaan menggunakan hal-hal yang tidak direstui Tuhan. Itu yang pertama. Jadi kalau lu juga kok niat nyantet, lu juga harus ninggalin sholat, lu harus istilahnya nggak percaya dah sama Tuhan gitu. Harus syaratnya itu ya mengabdi kepada iblis itu, karena memang kan itu perantara iblis. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ternyata Belanda datang ke Indonesia ini tidak hanya tidak langsung bertempur, tapi dia kan berdagang. Ketika berdagang ternyata kan pemimpin-pemimpin lokal, pemimpin daerah itu dia suka sama Belanda. Habis itu Belanda ini dia punya kekuasaan atau dia di-backingin oleh penguasa lokal itu. Jadi kalau seumpamanya pun ada orang yang nggak suka pada Belanda itu, makanya dia bisa aja menyuruh dia kan udah kerjasama ibarat Belanda ini orang lokal sendiri gitu ya. Itu dia dihabisin aja udah istilahnya ngerjain lah Belanda gitu kan. Jadi ya itu yang kedua. Yang ketiga bisa aja politis dalam arti nggak tahu kan, ternyata dukun itu juga kadang mata duitan, minta mahar lah ibarat. Sampai sekarang juga gitu. Sama sekarang kan kayak pesugihan, kenapa dia masih narik tarif gitu, padahal kan dia bisa pesugihan. Ya sama juga dengan santet itu, dia memasang tarif, dan mungkin Belanda bisa aja itu bayar lebih mahal dari Indonesia. Orang pribumi istilahnya pada saat itu. Bisa jadi orang yang mau menyantet itu malah kecele, malah santetnya bisa dibalikin kepada orang itu. Misalnya kayak ditikung lah sama penjajah Belanda gitu ya. Artinya tidak satu suara gitu kan, dukun-dukun nggak satu suara. Ada yang tergantung inilah. Istilah yang bayar yang gede itu yang dipilih gitu. Yang menang karena memang ini berkaitan dengan itulah kebutuhan pribadi. Kalau yang keempat, ada lagi yang keempat nih. Yang keempat itu karena kalau kita mengerjain orang itu harus ada ini anggota. Biasanya kan ada rambut korban atau kuku korban. Jadi nggak sempet dong mau membunuh Belanda kolonial itu atau orang Belanda itu, kita ngambil kukunya dulu kan nggak sempet, atau ngambil bagian rambut. Ini kan rambut nggak sempet dong keburu didor itu yang keempat. Kelima ada lagi tuh gitu. Yang kelima itu katanya memang kalau santet itu membutuhkan tumbal yang nggak gampang. Apalah biasanya tuh warna kijang atau apa, banyak lah sebenarnya hal-hal barang-barang yang sudah didapetin, jadi memang rumit gitu loh. Itu jadi memang agak gimana ya kalau kita ini nggak ada buku khusus membahas tentang ini. Jadi memang membuka penafsiran juga kepada teman-teman atau mungkin sahabat-sahabat yang belajar sejarah. Jadi itu setidaknya ada 5 alasan kenapa tidak pakai santet itu. Itu sih. Tapi sepanjang saya belajar itu ada. Jadi ada kan namanya geger pacinan di Lasem kalau sekarang itu di daerah mana Jawa Tengah. Jadi memang ternyata orang-orang yang Belanda itu belajar juga kepada orang-orang pribumi tentang ilmu kebal, ilmu kanuragan atau apa. Jadi memang di satu sisi juga kadang-kadang orang Belanda itu juga mempelajari gitu loh, ilmu-ilmu lokal, ilmu-ilmu daerah kayak yaitu kebal, kanuragan, nggak mempan dibacok atau apa. Ya mungkin itu sebenarnya serpian-serpian cerita aja gitu loh. Ya mungkin juga karena mungkin penjajah dulu juga pakai ilmu mistis dan ya mungkin bisa jadi penjajah juga punya mistis lainnya. Iya, jadi sama-sama beradu ya, sama-sama nggak mempan. Tapi emang kalau dilihat-lihat mah Indonesia terbilang unik juga ya. Kita melawan dengan senjata dekat,
musuh dengan senjata jauh, tapi tetap kita pemenangnya gitu ya. Mungkin ya dari situ juga mistis kita emang lebih kuat mungkin ya. Ya nggak tahu juga. Kalau Mungkin ada teman-teman atau sahabat yang punya informasi lain atau mempunyai perspektif lain, pandangan lain, bisa tulis saya di tulis di kolom komentar. atau ada referensi lain dengan hal-hal mistis gitu ya. Oke. Oke, itu aja dari kita ya. Dan juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa ditulis di kolom komentar juga. Ada tambahan juga bisa ditulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa di subscribe channel dari kita, Hafiz Channel, dan juga Habibi Abdullah JT. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.